penjualnya itu memang yang berhak menjual atau bukan, nah itu juga kan penting. Yang penting ada tahap yang itunya ya, penjelasan ahli warisnya itu Betul. siapa. Kalau kelengkapan dokumen juga mempengaruhi kecepatan juga nggak sih, Mbak? Untuk dokumen-dokumen apa aja sih yang perlu dari pihak penjual siapkan, dari pihak pembeli siapkan, itu tuh gimana? Ya, berarti kan kalau dari kita itu biasanya kita kan undang meeting awal dulu ya, Ci. Jadi kan, penjual itu nanti, biasa dokumennya itu ada dokumen dari sisi objeknya itu berupa sertifikat, IMB, PBB, terus, kalau misalkan dia ada histori AJB lamanya juga kita akan minta gitu. Dan, untuk datanya itu dari penjual biasanya kita cari tahu dulu sih kalau misalkan ini, properti yang standar. Kalau standar itu kan memang ada suami istri wajib hadir. Nah itu biasanya kita minta KTP suami istri, surat nikah, KK, dan NPWP gitu. Mhm. Nah nanti kalau misalkan kita ketemu ada case, semacam waris, nah itu nanti kita akan secara detail juga sih minta biasanya, pas pada saat meeting awal itu, dokumennya akan kita list lagi dia kurangnya di mana gitu. Terus untuk pembelinya itu kita biasa data si pembeli itu KTP suami istri, surat nikah, KK, sama NPWP gitu. Itu kan yang coba aku kan tadi dengar ya, Mhm, masalah waris. mhm, Nah, kalau misalnya nih pemilik sertifikatnya sudah meninggal, mhm, nah untuk proses penjualannya itu, kalau misalnya belum dibalik nama ini ke ahli mhm, warisnya, mhm. itu harus bagaimana, Mbak? Itu, kita wajib lakukan, proses balik nama waris dulu. Jadi dialihkan ke ahli warisnya, baru nanti bisa, ahli warisnya jual ke pihak pembelinya. Berarti ini maksudnya salah satu ahli waris atau semua ahli waris dimasukkan gitu, nggak apa-apa? Oke, kalau dari, kita lihat dulu si data ahli warisnya tuh siapa ahli warisnya. Nah, dari situ Mhm. baru kita balik nama warisnya, jadi nggak bisa ke salah satu. Kalau di akte itu ada yang namanya APHB, akte pembagian hak bersama. Nah, itu harus Mmm, ada proses, APHB dulu, mungkin baru ke salah satu ahli warisnya itu bisa sih diproses. Cuman kalau untuk proses balik nama warisnya sendiri yang normal itu harus ke ahli waris semuanya. Ada untuk kayak pembuatan ada oh, proses lagi. Jadi proses lagi gitu, betul, jadi belum bisa AJB gitu ya? belum. Jadi mungkin kalau memang ahli warisnya itu nggak ada kendala gitu, maksudnya, bisa hadir pada saat akad, itu dia bisa dibalik nama waris dulu ke semua ahli warisnya, baru nanti dijual. Atau mungkin kalau memang mau tadi yang dibuat APHB, akte Mhm. pembagian hak bersama, itu bisa juga dialihin ke APHB juga, gitu. Oh, berarti harus akad dulu, bikin akta APHB-nya dulu ya, Betul, Mbak, baru ya? nanti bisa Baru dijual. diproses balik nama Mhm, dulu, baru bisa dijual. betul. Panjang juga ya, Mbak, untuk Mhm. prosesnya ya, kalau Kalau misalnya kondisi waris. sekarang sih memang belum bisa ya, maksudnya, Mhm. dari almarhum itu langsung ke pihak pembeli itu belum belum bisa. Mungkin Mmm. nanti kalau misalkan ada perubahan ya kita nggak tahu ya gitu. Untuk Lebih saat bagus, ini heeh, ya, gitu. mungkin aja nanti ke depannya ada perkembangan lagi Betul. gitu Nah ya itu dari kan pihak karena, asuransi. kebanyakan memang kan pasti dari pemerintah kan pasti ada perubahan-perubahan sih, jadi kita Iya, juga nggak tahu nanti ke depannya gitu. mhm, semoga aja bisa Mungkin saat lebih ini lebih seperti itu. singkat ya Iya, prosesnya ya. betul. Oke. Terus Mbak mau nanya lagi nih, untuk tips-tipsnya dong Mbak, kalau Mhm, misalnya untuk para prolog nih, kalau misalnya mau beli rumah second atau jual second gitu mhm. ya, buat mereka ngerasa aman ya, jadi nggak takut gitu tuh gimana sih Mbak? Pokoknya yang penting sih dokumennya dulu ya, dari sisi objeknya itu lengkap dulu, terus kedua itu, dari pihak, penjualnya itu memang yang berhak menjual atau bukan, nah itu juga kan penting gitu. Dari sisi penjualnya ini harus kita cari tahu dulu sih biar aman gitu. Ya paling itu sih poin-poinnya yang dari sisi objeknya lengkap, dokumennya lengkap, tidak ada kurang, dari sisi penjualnya itu, ya memang yang berhak menjual, itu sih tips Mbak, dari kita. iseng nih ya Ya, nanya ya, Mbak pernah punya pengalaman itu, apa yang menjual ternyata bukan yang pemiliknya gitu?
Pernah ada, Mbak? Ada, contohnya kayak tadi, misalkan yang dia, ternyata pemiliknya tuh almarhum. Oh, almarhum. Nah itu kan jadi kita belum tahu nih ahli Hmm. warisnya siapa gitu, itu kan bukan penjualnya langsung kan, melainkan ahli waris. Nah itu kita harus balik nama waris dulu gitu. Berarti kalau misalnya objeknya atas nama almarhum, resikonya lebih tinggi ya, Mbak ya? Gitu ya. Bisa iya, bisa enggak. Jadi kalau kita lihat dulu nih dari sisi dokumennya. Kayak mungkin kalau dari sisi kita minta dulu nih data si ahli warisnya gitu. Jadi dari data ahli warisnya itu kan bisa dari lurah camat, surat keterangan warisnya, atau bisa penetapan pengadilan. Agama juga bisa. Nah di situ baru kita lihat ahli warisnya itu memang benar-benar yang berhak untuk bisa menjual. Nah di titik itu kan kita juga safe ya gitu. Yang penting ada tahap yang itunya ya, penjelasan ahli warisnya itu siapa. Betul, gitu di situ ya. kan nanti memang kalau pengadilan kan maksudnya lebih kalau dari kitanya tuh lebih aman dari pengadilannya itu menetapkan si ahli warisnya tuh siapa aja gitu. Itu kan kalau balik nama waris itu kan ada dikenakan pajak juga ya, Mbak ya. Nah, kalau misalnya balik nama waris kan itu kena pajak, terus nanti ada pajak lagi di pas proses jual beli itu sama atau beda, Mbak? Prosesnya sama, cuman memang kalau dari waris itu dia hanya pajak penerima waris yang dikenakan. Jadi kayak pemberi warisnya kan memang sudah almarhum dan itu tidak dikenakan kalau kebijakan saat ini ya di daerah. Jadi untuk saat ini Kita. pajaknya itu tuh di-free-kan gitu ya, Ya. sama pemerintah ya, Betul. atau instansi gitu ya. Betul. Jadi mereka hanya membayar pajak jual belinya aja gitu. Prosesnya kan ini nggak ada jual beli ya, jadi kayak proses balik nama waris. Oh, jadi itu beda proses gitu Beda ya, Mbak ya, proses. maksudnya. Oh, jadi emang harus proses balik nama waris dulu, baru udah kelar, baru masuk ke proses AJB-nya gitu Baru ya. ditransaksikan ke pihak pembeli yang selanjutnya gitu. Oke. Karena kan memang kalau yang namanya balik nama itu kan harus ada pajak. Nah di situ kan pajak itu sebelumnya harus kita bayar dulu nih dari si penerima waris gitu. Menurut pengalaman Mbak, selama kalau misalnya ada cash nih ya, emang harus balik nama waris dulu itu berapa lama sih, Mbak? Range sampai bisa ke proses AJB-nya itu? Ke transaksi belinya. dijual belikan ya. Kalau kita sih bisa estimasinya bisa 2-3 bulanan sih, atau bahkan paling cepat bisa 1 bulan. Itu tergantung dari instansinya lagi ya, kondisinya kan balik maksudnya bolanya kan bukan di kita ya, cuman kita kan sebisa mungkin kita prosesnya juga kalau memang sudah siap masuk untuk proses balik nama ya akan kita masukkan gitu. Cuman kalau estimasinya sih segitu sih, sekitaran bisa sampai 3 bulanan. Tapi dia bisa 2 bulan, bisa kalau memang nggak ada kendala mungkin di sananya bisa lebih cepat ya, kadang sebulan juga ada sih, ada yang pengalaman bisa, Mbak ya. betul. Jadi dia bisa selesai lebih cepat, bisa juga. Jadi kayak tergantung gitu sih. Kalau kelengkapan dokumen juga mempengaruhi kecepatan juga nggak sih, Mbak? Kalau kelengkapan dokumen after akad itu kan pasti kita mintanya di awal. Jadi itu nggak ngaruh sih sebenarnya gitu. Ngaruh. Untuk yang proses balik nama warisnya ini gitu ya. Karena udah dikumpulin dari awal. Iya, karena kita review kan dari awal. Jadi kita udah tahu nih kelengkapan dokumen untuk balik nama itu apa. Nah di awal kita harus minta. Kalau misalkan ada salah satu ada yang nggak terpenuhi, itu kita juga nggak berani sih untuk proses selanjutnya untuk akadnya gitu. Kalau kita mau minta tolong proses balik nama waris nih ya Mbak ya, itu perlu dokumennya apa aja sih Mbak? Balik nama waris itu lebih banyak ya. Jadi kita kalau objek kan sama, jadi sertifikat, IMB, PBB. Kalau warisnya itu kita harus lihat dulu ya, kayak ahli warisnya ini kita lihat dulu, maksudnya dari surat keterangan warisnya itu apakah benar ahli warisnya ini yang memang betul-betul si ahli waris gitu. Jadi nah untuk datanya itu si ahli warisnya itu kita minta datanya itu kayak KTP, akte lahirnya kakak. Jadi di situ kan kita review lebih lanjut lagi apakah cocok nih garisnya sama si almarhum si
pemiliknya Oh, ada gitu. hubungannya gitu Betul, ya. kita review satu-satu apakah memang betul ahli waris atau bukan. Nah, itu prosesnya agak ini sih, Jadi agak sebenarnya prosesnya detail. nggak simple ya Nggak Mbak ya, simpel harus kalau untuk detail waris. banget ya. Ada lagi Mbak tipsnya lagi Mbak? Kalau dari aku sih itu aja ya, mungkin Gitu poin-poinnya ya. yang lebih penting. Yang penting kelengkapan dokumennya ya. Lebih aman dulu, Mm-mm. terus orangnya memang yang menjual itu memang benar-benar yang berhak gitu sih, harusnya aman gitu. Oke, makasih loh Mbak Yuli udah berbagi informasi ke kita, bagi-bagi pengalaman juga ya di Mm-mm. lapangan ya Mbak ya. Terima kasih Prolo sudah menonton video ini. Ingat untuk like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.